What's up teman-teman, kembali lagi bersama Aim yang masih terus melanjutkan pembahasan serial Donghua Swallowed Star mengenai petualangan Luo Feng yang dari season 1 mukanya masih gitu-gitu aja. Dalam proses menyelesaikan ujian warisan Menara Bintang yang memerlukan tekad super kuat untuk dapat bertahan, Luo Feng menghabiskan banyak waktu di sana sambil menahan rasa sakit di jiwanya yang semakin lama rasa sakitnya semakin bertambah tiap harinya. Setelah 6.000 tahun berlalu, pada akhirnya Luo Feng berhasil mendapatkan pengakuan dari Menara Bintang sebagai tuannya, dan dia dipertemukan dengan sang guru besar Zuo Sanke, sosok agung yang telah mendirikan Menara Bintang dan menetapkan Luo Feng sebagai murid ketiganya setelah Putih dan Flame Emperor dari klan Dewa Api. Sebagai spesialis pencipta harta, Zuo Sanke meninggalkan beberapa harta yang bisa membantu Luo Feng untuk tumbuh. Lalu, apa sajakah itu? Untuk mengetahuinya tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja Lego. Zuo Sanke pertama-tama memberikan dua harta agung kepada Luo Feng, dan itu adalah Menara Bintang itu sendiri. Dan yang kedua dikenal dengan Jie Jia alias Robbery Armor alias Force Armor. Banyak alias tapi semuanya sama saja. Walaupun Luo Feng belum pernah melihat armor tersebut, namun dia telah memiliki beberapa hubungan dengannya. Force Armor sengaja dibuat khusus buat Luo Feng dari sang tuan guru. Armor tersebut dikatakan memiliki kemampuan untuk reproduksi, melahirkan anak armor yang baru. Contohnya seperti Armor Warrior, Armor General, dan Armor King berwarna gold yang udah Luo Feng kumpulin. Bahkan Armor Kaisar yang tingkatannya ada di atasnya, semua armor-armor itu dilahirin sama Force Armor. Sebuah harta karun yang dikatakan cukup untuk membuat sosok level Universe Master merasa tergiur. Luo Feng tak mengira kalau yang udah dia kumpulin itu anak dari Force Armor. Mungkin alasan kenapa dia bisa mengumpulkan ketiga armor sebelumnya secara berurutan itu bukan karena kebetulan semata. Setelah menerima kebaikan dari Zuo Sanke, Luo Feng langsung membungkuk, hormat dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Tertawa abis dapat hormat dari muridnya, Pak Tua tersebut kemudian jelasin, jadi untuk menggerakkan Force Armor itu membutuhkan 100 juta kali kekuatan Universe Master. Dengan kekuatan Luo Feng yang sekarang jelas dia masih belum mampu untuk menggunakannya. Saat ini armor tersebut disimpan di klan Dewa Api, dan untuk sementara dijaga sama si senior kedua Luo Feng, si Flame Emperor. Tapi nggak usah khawatir Bang Feng, karena selain armor satu itu, Tuan Guru juga udah nyiapin harta lain yang bisa dia gunakan di kondisinya sekarang. Dan harta tersebut adalah Soul Origin. Harta ini berbentuk seperti tetesan air yang dibalut oleh cangkang. Harta tersebut juga diberikan kepada Flame Emperor dan dapat melahirkan anak jiwa. Setelah harta tersebut diaktifkan dan berdetak, Luo Feng langsung dikirim ke dimensi yang berbeda menyerupai alam semesta. Di dalamnya terdapat banyak benda yang mirip tetesan air bulat berongga. Dan itu adalah jiwa prajurit, jiwa jenderal, jiwa raja, dan jiwa kaisar yang dilahirin sama Soul Origin. Harta tersebut digunakan untuk melatih jiwa penggunanya dan sangat cocok untuk manusia dari garis keturunan bumi. Berbeda dengan ras Dewa Api yang memiliki bakat untuk menjadi sosok pejuang sejati. Contohnya Flame Emperor yang menjadi sosok terkuat dari ras tersebut. Tapi kalau ngomongin soal jiwa, mereka itu biasa-biasa aja. Maka dari itulah untuk menutupi kekurangan dalam aspek jiwa, Tuan Guru menciptakan garis keturunan bumi. Luo Feng baru tahu kalau garis keturunan bumi ternyata dibuat untuk tujuan ini toh. Kakak senior Luo Feng yang kedua udah cukup dengan memiliki main Soul Origin. Sedangkan sejuta anak jiwa yang tersisa, sebagiannya akan diberikan kepada Luo Feng. Dan sisanya bisa Luo Feng berikan kepada manusia dari garis keturunan bumi. Dengan demikian maka di masa depan Luo Feng bakalan menjadi ahli super kuat. Dan ketika manusia bumi mendapatkan bantuan, perlindungan, serta bimbingan dari Luo Feng, warga bumi juga akan tumbuh menjadi ras yang super kuat. Bagi Luo Feng itu sama saja seperti misi yang bertujuan untuk memperkuat garis keturunan bumi. Dan dia berjanji akan melakukannya sebaik mungkin. Bersama dengan itu Luo Feng mulai menarik sebagian anak jiwa masuk ke dalam penyimpanannya. Taunya bukan cuman itu, Tuan Guru juga masih ada harta karun terakhir buat murid terakhirnya. Luo Feng kemudian mengikuti sang Tuan Guru pergi menaiki sebuah perahu berukuran super besar yang berlayar mengikuti arus sungai semesta. Pas diajak berlayar, Luo Feng yakin jika kecepatan dari perahu tersebut melebihi kecepatan cahaya. Tapi anehnya, dengan kecepatan seperti itu, celah masuk ke dalam Dark Universe nggak terbuka. Luo Feng masih bisa melihat dengan sangat jelas pemandangan di depannya. Putih menjelaskan keanehan yang tengah terjadi kepada Bang MC. Kata dia, guru mereka itu merupakan salah satu sosok terkuat di alam semesta, yang bahkan kata-kata darinya saja bisa menjadi hukum. Kalau Tuan Guru mengatakan bahwa suatu kehidupan tak terhitung jumlahnya musnah, maka para ahli kuat akan musnah.
Dan jika beliau mengatakan sebuah galaksi akan menghilang, maka itu akan segera menghilang. Dan sekarang Tuan Guru mengatakan jika kecepatan dari perahunya wush-wush tapi bukan lagi kecepatan cahaya, melainkan 10 kali kecepatan cahaya, maka area di sekitarnya juga bisa mencapai 10 kali kecepatan cahaya, stabil dan gak sampai masuk ke dalam Dark Universe. Kini di ujung pemandangan mereka terlihat kekuatan yang berkumpul mirip seperti topan, disebut Nebula 9 Spiral. Pada dasarnya itu merupakan inti dari menara bintang yang secara aktif menyerap energi alam semesta untuk bisa mempertahankan konsumsi dayanya sendiri. Seseorang seperti Luo Feng tak punya kesanggupan buat menyediakan energi dalam jumlah yang besar. Jadi untuk sekarang, Luo Feng belum bisa sampai menggerakkan menara bintang sesuai dengan keinginannya. Untuk sementara harta tersebut akan tetap berada di tempatnya dan terus menyerap energi alam semesta. Makanya sebagai gantinya, Tuan Guru memberikan lagi sesuatu, sebuah barang berupa gulungan bernama diagram bintang. Harta satu ini dapat menampung Sealing Star dalam jumlah yang besar. Sebagai awalan, Tuan Guru masukin 100 Sealing Star ke dalamnya. Dan nanti setelah latihan Luo Feng mulai ada perkembangan, dia juga bisa menggunakan semua stok Sealing Star di dalam menara bintang, yang totalnya ada 16.135 buah. Jumlahnya sangat banyak, tapi itu bisa ditampung di dalam diagram bintang. Menerima gulungan tersebut, Luo Feng berkata kalau Sealing Star yang sebelumnya diperebutkan sama para Immortal King sekarang malah berkumpul di depan Luo Feng dalam satu gulungan gambar. Gile. Sealing Star pada gulungan tersebut bisa membentuk struktur jurus cakar probek langit dari patung dewa binatang. Luo Feng langsung paham kalau dia bisa memasukkan teknik pertempuran apapun yang dia pikirin ke dalam diagram bintang. Dan sangat jelas kalau harta satu itu dibuat-buat sosok master mental kayak dia. Abis dari sana Tuan Guru pun langsung putar balik perahunya, kembali membawa Luo Feng ke dalam ruang percobaan menara bintang sebelumnya. Untuk sekarang Luo Feng udah punya diagram bintang sama Soul Origin yang melindungi jiwanya. Dan ternyata masih ada satu hal terakhir. Dan setelah itu barulah urusan Zuo Shanke di sana selesai. Beliau mengirimkan 3 titik koordinat alam semesta ke dalam pikiran Luo Feng, serta jejak fragmen dari 9 kitab bencana. 9 kitab bencana yang udah Luo Feng pelajari sebagian, utuhnya terdiri dari 5 bagian. 3 bagian dari fragmen yang tersisa mesti Luo Feng kumpulkan. Dan semuanya tersebar di 3 tempat yang berbahaya. Luo Feng diharuskan untuk mengambil masing-masing bagian secara berurutan. Pertama di tahap World Master, fragmen kedua di tahap Immortal, dan terakhir di tahap Universe Venerable. Ketika semua fragmen tersebut berhasil dilengkapi, di saat itulah Luo Feng akan segera mampu menggerakkan menara bintang. Zuo Shanke cerita kalau dia sudah hidup di era yang tak terhitung lamanya. Masa lalu yang pernah ia lewati telah menghilang seperti angin. Tapi beliau berjanji akan menyimpan momen pertemuannya dengan Luo Feng di dalam core ingatannya. Luo Feng pun langsung sungkem di depan Tuan Guru, berjanji pasti akan berusaha keras memimpin garis keturunan bumi agar bisa berdiri sejajar dengan para ahli kuat di alam semesta. Setelah menyampaikan semuanya, Zuo Shanke pun menghilang dari pandangan. Begitu pula dengan Putih. Karena tugasnya untuk membimbing Luo Feng sekarang sudah selesai, maka senior pertamanya itu bisa keliling alam semesta lagi. Dan dia pun langsung pergi ninggalin Luo Feng yang mulai dari sekarang akan menjadi pengelola dari menara bintang. Tepat setelah Putih pergi, Luo Feng jadi ingat sebuah hal yang sangat penting. Gara-gara dia menerima ujian warisan menara bintang, dia jadi nggak bisa membagi kesadarannya untuk masuk ke alam semesta virtual. Karena 6.000 tahun sudah berlalu, pasti keluarganya sangat khawatir. Pas Luo Feng buka emailnya, ada puluhan ribu notif yang masuk secara bersamaan. Notif-notif yang berasal dari orang-orang terdekatnya. Di antara para pengirim email kepada Luo Feng, paling banyak Luo Feng mendapatkan dari Sushin. Sushin selalu nanya Luo Feng lagi di mana, serta ngasih kabar tentang apa yang dia lakukan. Di antaranya Sushin ngasih tahu kalau dia pergi ke sebuah planet terpencil di suatu galaksi. Planet yang indah namun sangat sepi, sama seperti hatinya yang sepi. Gara-gara ribuan tahun terlewati, tapi Bang MC nggak pulang-pulang, sampai-sampai nggak ngasih kabar. Sushin juga menyampaikan jika keluarga Rose akhir-akhir ini sangat agresif, sementara Sushin berjuang untuk membuat keluarga Luo tetap berdiri. Sejak lahir sampai sekarang mereka sudah hidup 10 ribuan tahun, tapi Luo Feng udah ngabisin 6.000 tahun di dalam menara bintang, membuatnya terpisah sama Sushin lebih dari setengah hidupnya. Waktu-waktu yang telah dilalui oleh mereka sebanyak itu cuman bisa Luo Feng ketahui dari surat-surat yang dikirim sama Sushin. Luo Feng jadi merasa terlalu berhutang banyak sama istrinya. Luo Feng kemudian masuk ke markasnya di alam semesta virtual dengan wajah muram, dan dia bertemu dengan anaknya, Luo Ping, yang kelihatan lagi banyak sekali pikiran.
Luo Ping memeluk ayahnya dengan sangat erat, menunjukkan jika dia sedang menahan tekanan yang amat berat. Luo Ping kemudian memberitahukan kondisi terkini. Jadi selama ribuan tahun terakhir Luo Feng menghilang, keluarga Luo sudah mengalami banyak perkembangan. Bahkan telah ada banyak dari anggota keluarga Luo yang menduduki puluhan ribu planet yang memiliki kehidupan. Dulu pas Luo Feng masih ada, semuanya masih bisa dikelola. Namun karena Luo Feng sudah pergi dalam waktu yang sangat panjang, rumor tentang kematiannya pun mulai tersebar, menyebabkan beberapa kekuatan dari keluarga Luo mulai terbagi. Luo Feng yang merasa bersalah tanya di mana Shu Xin. Luo Ping kemudian kasih tahu kalau ibunya sekarang lagi melakukan negosiasi dengan keluarga Rose, di mana keluarga Rose yang cuman bermodalkan sosok Immortal King sebagai kepala keluarganya sering sekali bergesekan dengan bisnis yang dimiliki sama keluarga Luo. Dan setahun yang lalu, ketika anggota keluarga Luo sedang melindungi para pelayan mereka membunuh salah satu anggota keluarga Rose. Dan saat itulah keluarga Rose memanfaatkan momen tersebut memperbesar masalah untuk meminta kompensasi. Dan sekarang Shu Xin melakukan negosiasi untuk mengurus masalah tersebut. Setelah melihat identitas dari si kepala keluarga Rose, didapati kalau orang tersebut bernama Short King. Luo Feng ngerasa kesel, baru juga Immortal King tingkat awal, tapi udah berani ngusik keluarganya, cari mati. Beralih ke alam semesta virtual, tempat di mana Shu Xin lagi melakukan negosiasi sama Brolin. Negosiasi sudah berlangsung 7 hari, dan Brolin menyatakan pertemuan hari itu adalah hari terakhir. Kalau Shu Xin gak ngasih kepastian, dia ngancem kalau keluarga Rose bakalan. Namun di tengah-tengah negosiasi, mulai dari para pengawal yang dibawa Brolin sampai pengawal Shu Xin, semuanya tiba-tiba langsung pada tunduk. Brolin yang pasang muka ngocol langsung kicep pas tahu kalau yang bikin semua orang pada sujud adalah Luo Feng yang udah comeback. Mulai dari sini situasi bakalan diambil alih sama Bang Condet. Memanfaatkan ketidakhadiran buat bermain licik, Luo Feng tanya emangnya Brolin sama keluarganya ngerasa bakalan berumur panjang. Brolin yang ketakutan coba mencari-cari alasan, berkata kalau mereka cuma lagi diskusi dan dia nggak bermaksud buat bikin kedua keluarga saling bermusuhan. Udah salah masih aja ngelak. Luo Feng langsung hempasin cewek tersebut pakai kekuatan mentalnya, bikin Brolin terlempar dari alam semesta virtual. Dan abis itu, Luo Feng langsung nyuruh para pengawalnya Brolin buat nyuruh cewek tersebut masuk lagi ke sana. Kalau enggak, maka selanjutnya yang bakalan mati adalah tubuh aslinya di dunia nyata. Pada akhirnya Brolin pun masuk lagi ke sana dengan tubuh gemetar. Luo Feng udah tahu kalau keluarga Rose yang bermain licik secara pelan-pelan itu karena mereka masih belum bisa memastikan apakah Luo Feng masih hidup ataukah sudah mati. Dan sekarang setelah beliau kembali, maka keluarga Rose itu jauh dari kata cukup untuk bisa sejajar dengan keluarga Luo, sehingga negosiasi nggak perlu dilanjutkan lagi. Luo Feng ngasih tahu kepada mereka semua buat ngasih tahu kepala keluarga Rose si Sword King itu, dimana Luo Feng pengen denger jawaban yang sempurna darinya terkait dengan tindakan yang dilakukan sama keluarga Rose kepada keluarga Luo. Kalau nantinya Sword King gak ngasih jawaban yang memuaskan, maka Luo Feng gak keberatan buat musnahin dia, membuat seluruh keluarga Rose menghilang, dan sekalian sama kekaisaran Black Dragon Mountain, semuanya bakalan Luo Feng ratain. Ancaman tersebut bukan main-main, dan Brolin yang menyadari itu langsung sujud di depan Luo Feng, berjanji akan ngasih tahu semua tindakannya kepada suaminya. Setelah kembali, Luo Feng langsung kangen-kangenan sama Shu Xin, dan setelahnya Luo Feng pergi menemui Tuan Guru, Lord Kota Kekacauan, memberikan laporan tentang pelatihannya yang menghabiskan waktu 6.000 tahun tanpa ada yang ditutup-tutupin. Tuan Guru berkata setelah Luo Feng melewati jembatan langit di level penguasa alam semesta, dia akan mengatur identitasnya di aliansi manusia, di mana Luo Feng akan didaftarkan dengan namanya sendiri, Luo Feng. Dengan demikian maka Luo Feng akan memiliki 2 akun keanggotaan, sebagai Luo Feng dan sebagai Yang. Abis ketemu penguasa kota kekacauan, Luo Feng kemudian ketemu Guru Zhen Yan. Dia beliin anggur mahal yang harganya lebih dari 3 juta Huan Yuan dan minum-minum bersama sambil bercengkrama. Di waktu-waktu itu juga Luo Feng bertemu sama si Sword King di alam semesta virtual. Dia datang secara pribadi untuk meminta maaf karena sudah membiarkan para bawahannya malah nyusahin keluarga Luo. Tentu saja, sekalipun Sword King sampai sujud-sujud di depan Luo Feng, masalah nggak akan hilang begitu saja. Luo Feng langsung nuntut balik, minta ganti rugi dengan 99% aset yang dimiliki sama keluarga Rose, dan menyerahkan semua personil yang terlibat bikin masalah sama keluarga Luo untuk mendapatkan hukuman. Setelah semua urusan diselesaikan, akhirnya Luo Feng pun bisa kembali bercengkrama sama keluarga dan kerabat terdekatnya. Santai-santai dulu nggak sih?
karena besok baru berantem lagi. Luofeng besok ngeliatin para alien kalau dia punya Sealing Star, dan di saat itulah pertarungan kembali terjadi. Dia juga bakalan ketemu sama Raja Tujuh Pedang. Apakah bakalan jadi kawan ataukah lawan? Sampai di sini dulu pertemuan kita, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah mau like dan komen buat tutupin akun judul yang gak habis-habis itu, guys. Brengsek memang.